memilih karena memiliki potensial. Kalau kita perhatikan, Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak. Dari 12 itu yang dipilih adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Yusuf punya potensi yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Potensi itu yang menjadikan Allah memilih Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf dianggap lebih baik dari 12 saudaranya. Itu namanya yajud tabika. Oke, kita masuk sekarang ke yu'allimuka prosesnya, sampai kemudian nanti penjelasan lebih detailnya kalau kita hubungkan ke nafsu amarah, ke perzinaan. Jadi yang pertama, nafsu amarah itu bentuk konkretnya adalah perbuatan yang paling maksimalnya adalah membunuh. Drivernya adalah jealousy, ya. Yang kemudian sampai menjadi perbuatan yang buruk. Tetapi perbuatan yang buruk itu mengalami taswil, dianggap hal yang kecil saja. Dan bahkan puncaknya bukan hanya taswil, tapi tazyin, sebagaimana yang tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Waja'at sayyaratun karena Nabi Yusuf ada di dalam sumur. Ja'at sayyarah. Sayyarah maksudnya karavan pedagang. Dalam bahasa Arab modern sekarang sayyarah artinya mobil, ya, kereta. Waja'at sayyarah fa'arsalu, maka mengutus melepaskan atau mengutus waridahum, orang-orang ini, satu rombongan karavan ini, bisnismen, bisnis group yang menuju Egypt. Dari mana? Wallahu a'lam, ada yang menyatakan dari Syam atau dari Syria sana. Ini mau menuju Egypt. Dalam tafsir Ma'ariful Quran dijelaskan bahwa mereka ini tersesat sebenarnya. Dia ini mau menuju Egypt tapi nggak tahu jalannya, sehingga dia masuk ke jalan yang nggak dilalui orang, yaitu yang tadi itu ghayabatil ju'. Kalau kita pikirkan, tersesatnya orang ini sebenarnya adalah planningnya siapa? Allah SWT, karena untuk bantu. Coba bayangkan kalau kita tersesat dan kita tahu tujuan kita tersesat, itu sebenarnya kita berterima kasih nggak sama Allah? Berterima kasih sebenarnya. Cuman kalau orang nggak tahu, wah, marah-marah, itu tersesat. Ya. Semua ada dalam planningnya Allah SWT. Bahkan kalau kita pikirkan, hatta upayanya 10 anaknya Nabi Yakub alaihissalam yang hendak membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya adalah bagian dari rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjutkan dulu. Datang ini, fa'arsalu, mereka mengirim waridahum. Warid itu adalah orang yang datang ke satu tempat air, kemudian mengambil air dan balik lagi, sudah selesai. Namanya warid. Fa'adla dalwah, maka kemudian dia menurunkan basketnya dari sumurnya itu. Dalwa itu basket, ya, dari kata dalwun itu basket. Fa'adla dalwah, dia menurunkan basketnya, okay, di sumur itu. Qala, begitu dia ulurkan, Nabi Yusuf ngikut. Begitu ditarik ke atas, kata dia, ya Bushra, oh, glad tidings. Ini tidak perlu diterjemahkan, karena ini ekspresi kegembiraan. Setiap kebudayaan punya cara mengekspresikan kegembiraan sendiri-sendiri. Kalau kita ngikutin ini, lucu jadinya. Kalau kita menemukan sesuatu yang mengagetkan, tentu orang Malaysia atau orang Indonesia tidak akan berkata seperti ini, oh, kegembiraan, ya lucu gitu. Itu ya orang sana aja. Jadi Quran itu kalau untuk konteks yang kayak begini tidak perlu diterjemahkan letterlek, karena ini ekspresi kegembiraan. Ya bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, wow, gitu. Tapi gimana masa Quran ya qala wow, nah gitu ya enggak. Itu disesuaikan dengan konteksnya, maksudnya begitu. Qala Bushra hada ulam, kita menemukan ini adalah seorang anak. Gulam itu kira-kira ya sekitar itu 10 sampai 15-an tahun lah Nabi Yusuf alaihissalam.
Wa asarruhu dari kata sir, apa sir? Rahasia. Wa asarruhu dan mereka merahasiakannya bidoa sebagai merchandise, seperti barang dagangan. Dia akan bawa dagangan banyak. Karena dia pedagang, melihat apapun pikirannya adalah untuk bisnis. Gitu emang kalau pedagang begitu. Dia tahu lah. Lihat tempe, oke ini didagang, ya, sudah tahu lah namanya pedagang. Dia bilang wa asarruhu bidoa. Nabi Yusuf itu kemudian dijadikan bagian dari barang yang mau dijual nanti. Itu pertanyaan saya. Kenapa Nabi Yusuf tidak berkuar-kuar? Terus menyatakan, bol saya bukan, jangan jual saya. Kenapa kok tidak teriak-teriak? Kalau kita pikirkan, kenapa Nabi Yusuf, orang seusia 10, katakanlah 10 tahun lah paling kecil, pasti ya kan sudah punya kesadaran. Berontak kan dia, bilanglah, tolong saya kembalikan, saya anaknya ini. Kenapa Nabi Yusuf tidak begitu? Satu itu, tapi secara logika karena memang Nabi Yusuf itu tidak tahu jalan keluar, sekaligus dia merasa sudah tidak aman kalau dia keluar kembali ke rumahnya. Karena 10 anaknya, 10 saudaranya pasti akan membunuh dia. Dan tidak ada jalan keluar kecuali udahlah, mungkin ini jalan saya untuk menyelamatkan diri. Itu maunya Nabi Yusuf. Secara logika. Kalau kita buka tafsir, banyak sekali penjelasan para ulama tafsir mengenai kisah ini yang Quran tidak menjelaskan. Misalnya cerita yang paling banyak itu, atau seperti dalam Bible, jadi yang menjual itu nanti bukan pedagang ini, tapi saudaranya Yusuf. Jadi 10 anak ini nanti ada gantian. Jadi ini sumurnya, mereka satu orang ke sana, pastikan hari ini ada enggak karavan yang datang lewat situ. Tidak ada, pulang lagi. Besok datang lagi. Begitu ada karavan, dia ngambil air terus bilang, ini adikku, saya jual. Itu kalau di dalam versi Bible. Quran sama sekali tidak menceritakan itu. Dan prinsipnya kita ambil Al-Quranul Karim, dan tidak usahlah kita terima yang ini. Karena apalagi kalau nanti kita lihat redaksinya, yang menjual karavannya, pedagangnya, tidak ada kaitannya dengan saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya kalau kita ngikutin Al-Quran, sebaiknya kita pilih itu, karena yang lebih menyelamatkan daripada kita masuk ke dalam cerita Israiliyat yang gak jelas riwayatnya. Oke? Kita lanjutkan. Qala ya busyra hadha ghulamu asarru bi wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Wa syarauhu, dan kemudian dia menjualnya bi thamanin, dengan harga bakhsin, yang murah, darahim, beberapa dirham, ma'dudah, yang bisa dihitung. Kita lihat dulu. Kenapa dia menjual murah? Katanya Yusuf tampan, fisiknya hebat. Kalau orang pedagang, mestinya kalau dia barang bagus, harganya juga bagus. Quran menyatakan samanin bakhsin, harga yang murah. Ya. Darahim ma'dudah, beberapa dirham yang bisa dihitung. Kalau uangnya banyak, tidak bisa dima'dudah, tidak bisa dihitung. Ini untuk menunjukin harganya murah saja. Dan sebagai pengetahuan kita, dirham dan dinar bukan dari Islam. Jangan keliru juga bahwa kita kembali ke dinar, uangnya orang Islam. No, ya, orang Islam tidak punya uang awalnya. Memang benar nanti dirham dan dinar dipakai oleh orang Islam, tapi dia bukan berasal dari umat Islam. Itu nanti menunjukkan tidak apa-apa ngambil dari kebudayaan orang lain, sepanjang itu baik. Itu maksudnya. Dinar itu dari Romawi kalau saya tidak keliru, dinar dari Persia, kalau dirham dari Persia, kalau dinar dari Romawi. Jadi dulu itu Romawi punya dinar dari Dinarus kalau saya tidak keliru rajanya, karena itu disebut dengan dinar. Sementara Persia itu tidak punya emas, dia bikin dari perak, namanya dirham, darahim, menjadi dirham. Waktu Islam menguasai Romawi dan Persia, melihat itu, Nabi mengambil itu sebagai mata uang. Kemudian dikenal dengan, tapi tidak merubah nama, karena itu jadi dinar dan dirham. It's okay, apa-apa ya. Maksudnya, oke. Yang pertama, ada yang menyatakan bisa bakhsin itu maknanya dengan harga yang murah, karena maksudnya bukan berarti Nabi Yusuf dijual dengan harga yang murah, tapi tidak ada harga
yang layak untuk, yang tepat untuk menghargai Nabi Yusuf. Sehingga berapapun harga yang diberikan, tetaplah dia merupakan murah gitu. Tetapi pemaknaan ini kurang tepat karena kalimat selanjutnya adalah beberapa dirham yang bisa dihitung. Kalau dimaknai versi yang kedua tadi, karena ini terlalu mahal Nabi Yusuf, sehingga harga berapapun yang ditetapkan untuk Yusuf tetaplah murah. Tapi bayarnya beberapa dirham yang bisa dihitung, artinya memang benar-benar murah harganya. Pertanyaan saya yang kedua, kenapa kok murah? Karena barang curian. Orang itu karena mereka masih takut, nanti ada orang yang bilang bahwa ini adalah anaknya atau apa, dan mereka menjual dengan cara cepat-cepat. Orang kalau bawa barang nggak jelas, maka selalu dijual dengan harga di luar pasaran. Kalau tuan-tuan pergi ke Roxy di Jakarta, senternya untuk cellphone atau mobile phone, di sana kalau beli ditawari 3 dulu. Mau yang mana Pak? Mau yang original maksudnya dari, atau yang factory garanti, atau yang BM? Saya pertama tidak tahu ke sana. BM, what BM? Black market kata dia. Black market itu tidak ada garansi dari mana-mana, tapi baru. Tapi dari black market nggak tahu caranya dari mana. Jadi kita beli HP yang sama, harganya 3. Jadi satu resmi pabrik, resmi yang ori, yang satu ini garansi pabrik saja. Ini tidak tahu. Ya, harganya lebih murah yang BM, harganya lebih murah yang black market. Sama dengan ini, dijual dengan harga yang murah. Yang saya tidak tahu jawabannya sampai sekarang adalah yang membeli itu Minister of Finance. Kenapa Minister of Finance membeli dengan harga yang murah? Itu yang saya tidak tahu logikanya sampai sekarang. Saya tidak tahu bagaimana penjelasannya untuk yang itu, dan tidak perlu juga dijelaskan karena tidak menambah iman kita. Cuman saya penasaran aja, kenapa ya? Wallahu a'lam. Apa karena dia takut sehingga udahlah ini yang membeli yang punya otoritas di negeri, ya. Oke, kita lanjutin dulu lah. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka terhadap hal ini minaz zahidin, termasuk orang yang zuhud. Zuhud secara literal ini ya. Maksudnya zuhud itu orang yang tidak terlalu punya attachment besar, namanya zuhud. Anda dianggap zuhud kepada dunia ini kalau tidak punya attachment kepada dunia. Enggak, itu namanya zuhud dalam pengertian yang benar. Di ayat ini pengertiannya adalah secara literal saja. Mereka tidak punya ikatan kepada Yusuf, tidak punya attachment kepada Yusuf, karena itu mereka zahid. Sekarang Al-Quran menjelaskan orang yang membelinya. Wa qala alladzi istarahu, berkata orang yang membeli, nah ini Al-Aziz namanya, begini, Mesir itu kalau yang menjadi raja orang Mesir asli disebut dengan Fir'aun, ya. Jadi kalau orang Mesir menjadi raja di Mesir, julukannya Fir'aun. Kalau orang bukan orang Mesir menjadi raja di Mesir, dia tidak mendapatkan title Fir'aun, tapi disebut Al-Malik, raja. Yang menarik, dulu orang menganggap surat Yusuf ini keliru. Kenapa? Karena tidak menyebut nama Fir'aun, padahal raja Mesir itu Fir'aun. Jadi semuanya lain, ini kesalahan Quran. Ternyata setelah diselidiki, memang begitu dalam sejarah Mesir. Kalau rajanya itu bukan orang Mesir, mereka tidak menggelari Fir'aun. Dan setelah diteliti, oh iya, Nabi Yusuf hidup pada zaman ketika rajanya bukan orang Mesir. Itu salah satu akurasinya Al-Quran ketika menjelaskan sejarah. Karena itu nanti ketika kita bahas Musa, Fir'aun keluar terus. Ketika bahas Yusuf, nggak ada istilah Fir'aun, Malik semuanya istilahnya. Dan itu yang pertama. Yang kedua yang menarik adalah Nabi Yusuf ini karena dia rajanya bukan dari Mesir, maka pejabat-pejabatnya semuanya punya political agenda semuanya untuk meruntuhkan. Kalau Anda tidak datang dari yang powerful party, ya jadi boneka saja kan.
Ya kan? Karena sebenarnya yang main ini semua politiciannya ini semuanya kepingin menjatuhkan rajanya Al-Malik. Sehingga nanti raja itu merasa tidak ada satupun orang yang benar-benar dia bisa yakini bahwa benar-benar dia loyalis kepada dia. Makanya nanti Nabi Yusuf diambil sendiri sama dia. Astakhlishu, kata dia. Saya jadikan dia my personal advisor. Karena semuanya punya agenda. Itu maksudnya. Jadi Nabi Yusuf hidup pada zaman itu. Tapi rajanya adil. Meskipun dia bukan orang Mesir asli. Oke. Kita lanjutkan. Dia bilang, waqala alladhi, ini mulai ya, bagaimana mulai ke Zulaikha di sini. Waqala alladhi istarahu, dan berkata orang yang beli Yusuf itu min Misr, dari Mesir, limro'atihi, kepada istrinya. Imro'ah dipakai di dalam Al-Quran. Kenapa tidak lizaujatihi? Kenapa limro'atihi? Suami istri itu disebut imro'ah kalau dalam Al-Quran jika dua. Satu, tidak punya anak. Dua, nggak ada kesesuaian secara prinsip hidup. Jadi kalau ada suami istri yang berkelahi terus, itu bukan zaujah, tapi imro'ah. Atau kalau ada istri yang belum punya anak, namanya imro'ah. Istrinya Nabi Lut disebut imro'atu Lut. Punya anak Nabi Lut? Punya. Kenapa imro'ah? Satu again LGBT, yang satu supporting LGBT. Istrinya Fir'aun, imro'atu Fir'aun. Punya anak? Nggak punya anak, Asia. Dan beda status, beda visi ya, keduanya. Ada satu yang menarik. Istrinya Abu Lahab. Quran juga menyebut imro'ah. Imro'atu wa imro'atihi wa imro'atuhu hammalatal hatab. Satu, mereka kan punya anak Abu Lahab. Dua anaknya Abu Lahab menikah dengan dua anaknya Nabi. Masya Allah ya. Apa saya namanya ya Allah. Jadi anaknya putrinya Nabi ada berapa? Satu, anak tertua siapa? Zainab. Good. Zainab yang tertua. Habis itu Ummi Kulsum, habis itu Ruqayyah, habis itu Fatimah Zahra. Ada 4. Oke. Zainab menikah dengan As, ya, Abul As. Abul As itu Masya Allah, ini cinta yang paling mengiris hati lah. Kisahnya Zainab dengan Abul As ya, yang tulus orangnya. Jadi kalau milih calon menantu ya, untuk KH, ini calon menantu, pilih seperti Abul As. Abul As itu orangnya apa namanya, faithful kepada suaminya, sangat pecinta, tidak bisa berubah dia. Semua orang bilang udahlah nikah lagi lah, dia nggak mau. Itu suaminya Abul As. Dan bisnismen. Satu. Ruqayyah, Ummi Kulsum sama Ruqayyah menikah dengan anaknya Abu Lahab, kakak adik, nikah semuanya. Saya lupa namanya satunya. Jadi saat Ummi Kulsum dapat kakaknya, Ruqayyah dapat adiknya, tapi belum sempat kumpul. Menikah saja, terus Nabi turun surat wa anzir ashiratakal aqrabin, atau turun ayat yang tabat yada billahi wa tab. Marah Abu Lahab, bilang sama anaknya, cerai istrimu. Dan belum dikumpulin dia, akhirnya dicerai. Sebenarnya ada orang yang patah hati saat Ummi Kulsum sama Ruqayyah menikah, karena dia itu sudah mengidam-idamkan dia dapat dia, yaitu Utsman bin Affan. Dia patah hati karena gak dapat. Aduh, begitu cerai, siapa yang gembira? Ya, Utsman gembira. Nanti dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ummi Kulsum. Menikah dengan Ummi Kulsum. Nah sekarang, kalau tadi Abul As, sekarang figurnya Utsman. Utsman itu tampan, kaya, akhlaknya baik, dan hayaknya nomor 1 di kalangan para sahabat. Utsman kalau mandi lampunya dimatiin. Jadi kalau Ummi Kulsum ditanyain, kenapa rumahmu electricity-nya sedang off ya? Dia bilang enggak, suamiku sedang mandi. Dia orangnya haya, dia tidak mau melihat auratnya, malu dia di hadapan Allah SWT. Rasulullah itu kalau di rumahnya
Datang Abu Bakar As-Siddiq, Assalamualaikum, masuk. Rasulullah tidak membenahi bajunya, biasa aja. Umar datang, oke. Utsman, Assalamualaikum, sebentar. Rasulullah berpakaian yang benar. Kemudian itu ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa untuk Utsman? Kamu kok bersolek, kata dia. Malaikat saja malu sama Utsman, apalagi saya. Karena dia menghargai Utsman. Utsman itu terlalu orangnya. Sudah kaya, tampan, akhlaknya baik. Lah itu ideal kan. Utsman. Cuman susah nyari Utsman itu. Itu Utsman. Dan Masya Allah pecinta Utsman itu. Begitu Ummi Kulsum meninggal dunia, dikabarkan Utsman itu hampir tidak pernah bicara lagi. Dia diam seperti orang yang bisu. Ditanya sama Rasulullah, Utsman, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak pernah bicara? Kata Utsman, karena ada dua hal ya Rasulullah. Apa itu? Apakah kamu karena meninggalnya Ummi Kulsum? Iya. Karena itu di perang Badar ya. Ummi Kulsum sakit. Pasukan Nabi berangkat perang Badar. Utsman mau ikut perang. Kata Rasulullah, jangan ikut perang, rawat istrimu Ummi Kulsum. Utsman nurut sama Rasulullah, dia yang merawat istrinya. Perang Badar menang, Ummi Kulsum meninggal. Jadi satu sisi gembira, tapi rumah tangga Nabi sedih saat itu. Habis itu, tidak lama, 2 minggu setelahnya, anaknya Utsman, namanya Abdullah, itu dia kena patuk burung atau ayam. Kemudian bengkak, sakit, meninggal dunia. Jadi Utsman itu meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal. Sedih Utsman. Ketika ditanya Rasulullah, jawabannya 2 kata dia. Karena meninggalnya Ummi Kulsum yang pertama, yang kedua karena dulu hubunganku dan hubunganmu itu dekat ya Rasulullah. Karena aku adalah menantumu, anakmu. Sekarang setelah Ummi Kulsum tidak ada, hubunganku danmu jauh. Rasulullah SAW, Jibril datang. Kalau dalam hadis, Jibril datang untuk meminta Rasulullah agar menikahkan Ruqayyah dengan Utsman dengan mahar yang sama ketika Utsman menikahi Ummi Kulsum. Ya. Jadi Utsman bukan ngarep ketika ditanyain, kenapa kamu sedih? Karena Ummi Kulsum meninggal. Maksudmu kamu mau minta lagi gitu kan, begitu maksudnya. Itu menariknya. Enggak. Tapi yang menarik itu jujurnya Utsman. Malaikat Jibril yang turun. Ya. Nanti kalau mau cari mertua jadi gitu, ada malaikat Jibril turun nggak? Itu yang menariknya. Nah, baru nanti menikah lagi dengan Ruqayyah. Ruqayyah meninggal lagi. Nanti setelah 2 meninggal lagi, Utsman sedih lagi. Kata Rasulullah, kalau aku punya 10 anak perempuan, satu persatu akan aku nikahkan dengan Utsman. Itu saking hebatnya Utsman. Karena itu dia dikenal dengan Dzul Nurain. Nah, anak yang paling bungsu, yang paling keren, paling alim, paling cantik, paling pintar, mestinya dia yang dapat Utsman. Menurut pikiran kita, suami ya tidak terlalu tampan, mau miskin, karena Ali itu miskin, nikahnya tidak punya apa-apa, miskin tapi jenius. Jangan tanya kesolehannya, sangat soleh, jenius, miskin, biasa saja. Bayangin, ini kalau zaman sekarang aja, insya Allah susah orang nerima. Rasul menikahkan. Yang menarik, Ali itu sudah tertarik sama Fatimah sejak awal, sejak kecil. Tapi Ali itu tidak punya keberanian karena dia tidak punya duit. Ditanyain kemudian, Ali, kamu mau menikah? Kamu tertarik sama dia? Udahlah, kesana aja. Ali itu kemudian ke rumahnya Rasulullah. Rasul tahu. Apa maksudmu Ali? Kamu mau melamar Fatimah? Naam ya Rasulullah. Kamu punya apa? Saya tidak punya apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Rasul itu ingat hartanya Ali itu adalah baju besi untuk perang. Ya, kata Rasulullah SAW, kamu kan masih punya baju besi itu. Jual baju besimu, gunakan itu untuk jadi mahar nikahin putriku Fatimah. Masya Allah, itu Ali bin Abi Thalib. Tapi ya Masya Allah, memang Ali bin Abi Thalib ya, tidak keliru Rasulullah, itu putrinya. Jadi kalau mau mencari menantu, tirulah Rasulullah SAW. Bisnismen kaya dan faithful orangnya, atau tampan, kaya dan baik hati,
Atau meskipun tidak terlalu kaya tapi jenius dan soleh. Nah, itu pilihannya kan. Either Abul As, Utsman atau Ali. Itu apa namanya, menantu Rasulullah SAW ya. Oke, kenapa tadi nyasar gitu ya? Oh, gara-gara imro'ah tadi. Gara-gara imro'ah. Yang menarik, imro'ah itu derivasi kata dari imro'ah adalah mir'ah. Apa mir'ah itu? Cermin, kaca. Siapa yang paling sering berada di depan kaca? Ini menarik bahasa Arab itu. Karena imro'ah itu perempuan, perempuan itu di depan mir'ah. Tadi kenapa yang istri Abu Lahab dipanggil mir'ah? Iya, belum saya jelasin dulu ya. Nah, itu satunya. Dan itu tidak sesuai dengan prinsipnya. Satu, katanya tidak punya anak. Yang kedua, katanya harus sevisi. Sevisi mereka itu. Sama-sama musuhin Nabi, sama-sama, bahkan mereka adalah the best couple on earth. Karena cintanya sama semuanya. Hatta masuk neraka berdua mereka. Itu the best couple udah. Abu Lahab dan istrinya. Nah, kenapa? Karena ternyata kesesuaiannya itu harus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu kalau ada orang yang visinya tidak ada sesuainya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap bukan zauj, bukan pasangan. Zauj itu pasangan yang baik. Karena itu zaujah itu pasangan yang baik. Jadi kalau ada orang pasangan yang baik, dia bukan zaujah sebenarnya, dia tetap imro'ah. Dan sebenarnya wa imro'atuhu hammalatal hatab. Oh. Di sisi Allah macam itu. Iya. Ummu Jamil itu punya, kalau sekarang emas ya, kalungnya itu tidak tahulah 0,5 kilo atau 1 kilo. Dia selalu pakai begini. Dan kemana dia bilang, itu benar Ummu Jamil itu, istrinya Abu Lahab. Dia bilang, saya mau habiskan ini, uang saya ini, untuk mencelakakan Muhammad dan menghalangi dakwahnya Muhammad. Itu disebut dengan, itu yang pertama. Yang kedua, jadi apa makna hammalatul hatab? Hamil itu apa artinya? Hamil bukan pregnant ya, bukan. Hamil artinya orang yang membawa ya. Karena itu orang yang membawa itu disebut dengan hamil, karena dia bawa kemana-mana gitu. Tapi makna aslinya adalah orang yang membawa. Kalau membawa sekali namanya hamil. Tapi kalau hammalah, dia membawa terus menerus. Bawa apa? Bawa kayu. Dulu gini ya, kalau orang itu budak atau orang itu miskin, salah satu pekerjaannya zaman dahulu adalah membawa kayu. Dibawa, caranya orang Arab dulu itu, jadi cara membawa kayu itu macam-macam. Ada yang ditaruh di atas, seperti orang Bali, ya, di atas kepala. Orang Papua di kepalanya sini dikasih kain sini, kemudian jadi kayak pendekar seperti ini, terus bawa bebannya di sini 5 kilo terbelakang. Orang Arab dulu enggak, di lehernya. Jadi diikat talinya di leher, di belakangnya kayu, gitu. Itu pekerjaannya budak. Sama pekerjaannya siapa? Orang miskin. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab, itu the queen of Arabia pada saat itu. Cantik, anaknya orang terpandang, kaya raya. Karena itu, dan cantik sekali orangnya. Karena itu dijuluki dengan nama Ummu Jamil. Ya, mother of beauty. Karena mencuantik dia. Abu Lahab tuampan. Ya, karena itu disebut dengan Abu Lahab. Lahab itu kalau ada api, atasnya yang merah itu namanya lahab. Orang Arab itu kalau kulitnya itu agak kemerah-merahan namanya lahab. Jadi kulitnya Abu Lahab itu kalau sekarang kayak glowing karena saking tampannya. Karena itu dijulukin Abu Lahab. Bayangin Abu Lahab ketemu dengan Ummu Jamil. Best couple itu sudah. Tapi sama-sama ahli neraka. Masya Allah ya. Jadi tidak apa-apa lah meskipun tidak cantik, asalkan dari surga gitu, daripada Ummu Jamil ya, Masya Allah. Nah, dua ini ketemu. Dan dia itu merelakan dirinya, bahkan membawa. Tidak ada ceritanya dulu orang kaya, apalagi orang merdeka orang kaya, jangan. Itu pekerjaan hina. Ummu Jamil melakukan sendiri. Kenapa?
Karena dia terlalu benci sama Nabi. Dia mau pastikan sendiri jalan yang dilalui Nabi ada duri-durinya. Dia tidak percaya sama budaknya, nanti kamu buang di mana? Kenapa itu? Karena terlalu benci sama Nabi Muhammad SAW. Itu yang digambarkan oleh hammalatal hatab wa imra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab hammalatal hatab, orang yang membawa kayu kemana-mana. Satu sisi karena, jadi dua maknanya di tafsir. Satu sisi karena di lehernya itu dia bawa emas itu, sambil bilang mau saya habiskan dunia saya ini karena bencinya sama Nabi Muhammad. Yang satu dia bawa kayu karena Masya Allah sampai direkam oleh Al-Quran perilakunya ya. Udah jadi Yusuf nanti ini. Oke, kemarin gak ada lagi saya. Oke, waqala alladhi istarau misra limra'atihi, dia bilang sama Zulaiha sekarang, akrimi maswa. Akrimi seperti kemarin ya, akramahu wa na'amahu. Akrimi berarti muliakan dia, kasih honor dia, tempatkan dia di tempat yang terbaik, kasih makanan yang baik. Sekarang saya tanya, kalau kita punya domestic assistant atau punya budak, tapi budak dalam bahasa Indonesia ya, punya pembantu ya, apa? Maid ya, punya maid, housemaid, punya bukan ya, punya maid, punya housewife ya. Oke, punya maid katakanlah, punya pembantu. Oke, kalau kita bawa ke rumah, ini kita punya istri. Kira-kira mana pembicaraan yang benar? Pembantu, ini istri saya. Kamu yang nurut ya, yang taat sama dia. Kalau dia merintah apapun kamu harus lakuin. A. Yang B, saya bawa pembantu saya, terus ini istri saya, terus saya bilang, istriku, ini pembantu, muliakan dia ya, kasih dia makanan yang enak, tempatkan dia di tempat yang baik, jangan di kamar pembantu, oke? Kira-kira mana yang benar mestinya yang diomongkan, A atau B? Ya, A lah. Lihat kalimat yang dipakai Al-Quran, menarik. Kenapa? Karena sejak awal Al-Aziz terkesima melihat Yusuf. Menurut para ulama, bahkan ada orang yang firasatnya sangat kuat. Salah satunya adalah firasatnya Al-Aziz kepada Yusuf, karena dia melihat anak ini bukan anak biasa. Karena itu dia punya firasat yang baik. Banyak orang yang punya firasat itu. Imam Malik sama Imam Syafi'i pernah kompetisi. Ini orang-orang soleh. Orang soleh itu biasanya firasatnya kuat ya. Jadi ada orang jalan, kata ini antara guru dan murid. Kata Imam Malik, Syafi'i tebak apa pekerjaannya orang itu. Kata Imam Malik, pekerjaannya tukang kayu. Kata Syafi'i, salah, pekerjaannya tailor. Kata dia, dipanggil, sini mas, sini, ke sini. Apa pekerjaanmu? Tailor. Kata Imam Syafi'i, yes. Tapi dulu saya tukang kayu. Itu benar itu antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Karena dua-duanya punya firasat yang kuat. Waktu Imam Syafi'i datang ke Imam Malik, ini anak usia kira-kira 14 tahun lah. Datang, Imam Syafi'i langsung dipanggil Imam Malik. Aku melihat ada cahaya pada dirimu dan sungguh-sungguhlah belajar agama, hindari maksiat. Itu pesannya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Karena firasatnya yang kuat ya. Apalagi nanti saya akrimi maswa, muliakan maswa itu kayak makwa. Dan maswa itu kalau kita mau stay yang lama. Kalau kita punya pembantu ya, kalau kita punya pembantu biasanya tidak tinggal lama lah ya. Mungkin kita apa ini enggak, ini kita minta dia tinggal di rumah kita lama, dan istrinya disuruh berbuat baik juga dalam waktu yang lama kepada Yusuf. Oke. Asa ayang fa'ana, karena dia mungkin boleh jadi ya kita akan dapat manfaat dari Yusuf. Itu namanya firasat. Yang kedua, au natakhidahu walada, atau kita ambil saja Yusuf sebagai adopted son. Dulu pada zaman itu menjadi
anak dan menjadi adopted son, lebih mulia mana? Adopted son. Kenapa? Karena kalau adopted son itu kita milih kualifikasinya begini, kualitinya. Jadi kalau orang itu dianggap adopted son, itu honornya lebih tinggi daripada anak biasa. Karena itu Jesus Christ, sebagian dulu mazhab di dalam agama Kristen, dianggap sebagai adopted son of God. Jadi Masya Allah, itu salah satu kebudayaan zaman dahulu kala. Nah, singkatnya yang menarik, dia bilang begitu, udah selesai. Wa kadzalika, lihat kata Allah, demikianlah makanna li Yusuf, kami ngasih tamkin pada Nabi Yusuf, ngasih tempat tinggal, ngasih kenikmatan. Kalau dikasih tamkin itu orang hidupnya menjadi established, enak, nyaman, comfort, namanya makannas, makanna atau tamkin. Wakadhalika, seperti itulah aku bikin Nabi Yusuf itu sekarang punya tempat enak, nyaman, dihormatin. Yusuf fil ard, di muka bumi. Sekarang perhatikan, hidup itu tidak bisa kita tebak. Pertama, dari belayan kasih sayang orang tua, tinggal di rumah orang tuanya, sekejap kemudian pindah, rumahnya pindah kemana? Ke sumur. 3-4 hari dalam sumur. Tapi set berubah lagi, istana sekarang. Masya Allah, ya kalau kita pikirkan itu, perpindahan ujian itu selalu disertakan. Kalau ada kesalahan selalu ada kemudahan. Ongkosnya cuma satu, sabar. Nabi Yusuf sabar waktu di penjara, Allah merubahnya ke di sumur, Allah merubahnya ke istana. Ya. Tapi apakah selesai? Belum. Nah, sampai di sini cerita yang pertama selesai. Ya jutabika, kata Allah, kenapa kok diletakkan di situ? Kenapa Yusuf kok tinggal di tempat itu? Dan waktu tinggal di situ, lihat, kalau Nabi Yusuf tidak dikasih honor, apa yang terjadi? Nabi Yusuf tidak punya kesempatan untuk belajar. Ya, dikit-dikit disuruh nyapu, sini dulu sini. Terus kapan belajarnya? Padahal niatnya Allah apa? Mau ngajarin Nabi Yusuf. Saya geleng-geleng membaca ayat ini. Ya Allah, planningnya Allah itu. Mestinya kalau kita punya pembantu, waktunya akan habis untuk apa? Bekerja. Orang kalau jadi pembantu, tidak mungkin dia belajar, susah dah. Gimana mau belajar sambil nyuci, sambil tidak bisa lah. Tapi karena sejak awal suaminya bilang akrimi maswah, muliakan anak ini, kasih tempat yang baik dia, jangan terlalu diforsir tenaganya, kira-kira begitulah. Sehingga Yusuf punya banyak waktu. Untuk apa? Untuk mendengar. Mendengar siapa? Mendengar seluruh percakapan. Ya. Takwil. Jadi kan tadi maknanya takwilul ahadis. Ya, wa yu'allimuka min takwilil ahadis. Ya, saya nak tulis di situ. Jadi Allah mengajari Nabi Yusuf alaihissalam yang ketiga itu dengan kalimat wa yu'allimuka, dan kami akan mengajarkan kepadamu Yusuf min, dari sebagian dari takwilil ahadith. Oke. Takwil makna dasarnya sebenarnya adalah kalau ada sesuatu yang pendapat yang banyak dan orang tidak bisa menjelaskan ini apa sih, apa yang benar sih, si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begini, dan kita bingung, tidak clear ini. Kalau kita kemudian bisa menjelaskan gini loh masalahnya, nah itu namanya takwil. Kita punya kemampuan menjelaskan sesuatu yang blurry, yang tidak clear, itu namanya takwil. Salah satu maknanya takwil. Yang kedua memang bisa ngasih interpretasi. Nah, itu maknanya. Yang ketiga maknanya bisa mengerti maknanya mimpi. Ya, Allah mengajari itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang, kalau niatnya Allah hanya mengajari Nabi Yusuf takbirnya mimpi, tidak perlu datang ke rumahnya Al-Aziz. Karena itu makna takwilul ahadis tidak bisa dimaknai hanya Allah mengajarkan Nabi Yusuf takwilnya mimpi, bukan. Karena itu Quran menggunakan kata ahadits. Ini dimana kita belajar yang paling baik untuk mengerti semua masalah Mesir. Ya di rumahnya Prime Minister Egypt. Dan masalah Mesir itu apa yang paling dominan nanti? Adalah masalah ekonomi.
ekonominya agriculture tentu saja saat itu, karena masyarakatnya masih agriculture, bukan industrial. Oke. Karena itu Allah mengirim Yusuf ke rumahnya Minister of Finance. Karena problemnya nanti adalah problem finance. Oke. Problem ekonomi. Yang sekarang yang menarik adalah kalau kita ini menjadi Prime Minister di situ atau Minister of Finance, maka tiap hari kita akan kedatangan tamu. Kalau sekarang mungkin tinggal telepon, kalau dulu enggak. Orang datang, mendengarkan, ini ada masalah begini-begini. Yusuf tiap hari mendengarkan. Tahu ide tentang internship? Orang sekarang internship ke mana? Ngapain dia? Ngamatin, observasi, melihat, dan sekaligus belajar. Dia observe ini, oh begini caranya ya. Pelan-pelan. Yusuf itu begitu. Itu kuliahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Sampai dia graduate dari University of Al-Aziz. Ya. Itu yang dilakukan Nabi Yusuf. Jadi tiap hari Nabi Yusuf, sehingga Yusuf itu tahu masalah ini, politik itu begini, masalah ekonomi begini. Itu dulu Mesir itu seperti Amerika saat sekarang, zamannya Fir'aun. Jadi orang itu kalau belajar political science mengirim pangerannya ke Egypt saat itu, karena sangat maju Egypt saat itu. Nah, yang menarik, Nabi Yusuf tiap hari itu yang dimaksud dengan wa yu'allimuka. Yang menarik ya, kalimatnya siapa yang mau mengajarkan Allah SWT. Tapi bukan berarti orang kemudian diam terus Allah ngasih ilmu moro-moro. Bisa enggak, tetap melalui proses. Tetap melalui proses. Yusuf harus mendengarkan, mengkaji, memahami, mengobservasi. Ya, itu semuanya bagian dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Nanti kalau sudah selesai, ya dikeluarkan lagi Nabi Yusuf dari rumahnya Al-Aziz. Karena tujuannya bukan untuk stay di rumahnya Al-Aziz. Maka harus ada cara untuk mengeluarkan. Karena itulah lahir godaan. Kalau kita pikirkan itu, kadang-kadang musibah yang dialami itu sebenarnya untuk agar kita makin develop, makin grown up, makin lebih hebat lagi, begitu. Ya, sama dari Nabi Yusuf itu terus lah. Sekarang yang pertama suruh kasih kemuliaan. Wa kadzalika makanna Yusuf fil ard wa linu'allimahu, dan karena kami akan mengajarkan Nabi Yusuf min ta'wilil ahadits. Wallahu ghalibun ala amrihi. Masya Allah ya. Allah itu selalu dominan, selalu menang, tidak bisa dikalahkan ala amrihi, atas perkaranya. Siapapun, misalnya 10 anaknya Nabi Yusuf mau membunuh Nabi Yusuf, gagal, gak bisa bunuh. Karena maksudnya Allah itu punya rencana. Orang lain cuma punya rencana. Siapa yang selalu menang? Rencananya Allah. Kalau kita meyakini itu dalam hidup, ringan kita menjalani hidup. Orang mau berbuat apapun kejelekan buat kita, Allah juga punya rencana kok buat kita. Kalau kita taat sama Allah, yang menang selalu Allah kok. Itu maksudnya. 10 anak mau membunuh Yusuf, Yusuf selamat. Ya. Karavan Mesir punya niat jahat, Allah berubah. Yang membeli justru Al-Aziz. Dan terus itu namanya wallahu ghalibun ala amrihi. Allah selalu dominan atas perkaranya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia enggak tahu. Kenapa kok saya? Kenapa sih begini? Kenapa sih ini? Padahal ada wisdom di baliknya. Nah, ini ceritanya nafsul amarah. Di situ kita selesai. Walamma, dan ketika balagha, sampai Yusuf asyudda, di usia asyudda. Asyudda dari kata syadid. Apa syadid? Kuat artinya. Asyad, syadid, kuat. Nah, kalau dalam Islam kita melihat usia itu dari ulam, ya, macam-macam dalam Al-Quran. Ada yang Quran menggunakan kalau di surat apa itu ya? Quran ngasih batasan waktu mulai dari hatta arba'ina sanah. Surat apa itu? Ada yang ingat? Ayat? Surat apa?
apa? Al-Maidah. Al-Maidah. Oke. 26. Bukan. Al-Maidah 26. Qala fa innaha, bukan itu. Enggak ada arba'ina sana. Satunya lagi. Ada? Arba'ina sana. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf kayaknya. 15. Al-Ahqaf 12. 15. Nah, apa dibaca awalnya? Awalnya apa ayatnya? Wasainal insan biwalidaini ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin kurhan apa wahnan? Kurhan wa wadu'athu kurha wa hamalathu wa hamluhu fi salasina syahra. Terus hatta idza balagha asyuddah. Oke, kalau kita pakai surat apa tadi itu? Al-Ahqaf, periode manusia itu digambarkan kalau di surat Al-Ahqaf mulai yang pertama wa wassana al-insanu biwalidayhi husna hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu. Habis itu baru ini semuanya masa mengandung, habis itu masa menyapih, habis itu baru asyuddah, habis itu baru arba'ina sana. Oke. Kalau kita lihat versi Al-Quran, yang ini semuanya sebelum balik. Kita dikandung oleh ibu kita, kemudian dilahirkan bawa tu'ansu, kemudian disapih, disusui, sampai kemudian disusui selama 30 bulan. Jadi ini usia 0 sampai 30 salasuna syahra, 30 bulan ya. Atau saya buanglah ini biar mudah. Jadi kalau kita lihat, atau umur berapa berarti 2 tahun ya, 0 sampai 2 tahun, habis itu 40 tahun, habis itu selesai sudah. Jadi menarik cara Quran menggambarkan perjalanan usia kita. Ada banyaknya, salah satunya tidak pakai begini, kita pakai yang surat ini. Yang pertama, kita ini perjalanannya 0 sampai 2 tahun ya. Dijelaskan oleh Al-Quran apa saja yang terjadi pada usia itu, mulai dikandung, dilahirkan, disusui, sampai selama 30 bulan namanya. Oke. Habis itu kata Allah wa balagha asyuddah. Kemudian kita sampai di usia asyuddah. Syuddah dari kata syadid, artinya keras. Maksudnya usia ketika physically orang sudah mature, sudah sempurna secara biologis, kebutuhan seksualnya sudah sempurna, matang dia. Dan cirinya adalah kalau punya keinginan, maunya harus diikuti. Kayak anak-anak masih high school, dikit-dikit gitu, dia maunya begitu, namanya asyuddah. Kalau dibanding udah nggak bisa, wah itu namanya gitu, maunya nggak bisa ditahan, orang tua kesusahan biasanya. Itu masa asyuddah. Nanti masa asyuddah itu jadi kira-kira usia apa? Usia orang mulai balik sampai katakanlah kira-kira usia 25-30an tahun. Saya katakanlah ini mulai dari balik ya, dari balik sampai maksimal ya katakanlah 20-an. Yang tepatnya sudah itu ya sekitar 20 sampai 30 tahun ya. Nah setelah itu orang masih fase berikutnya dalam hidup, namanya arba'ina sana, 40 tahun. Nah maksudnya yang menarik, asyuddah tidak dijelaskan sama Allah, arba'ina tidak dijelaskan. Tapi kalau sudah 40 tahun kita disuruh doa itu. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ila akhirih. Maksudnya kalau sudah usia 40 tahun kita harus punya cara pandang hidup, segala macamnya, orientasi hidup sudah harus berubah semuanya. Itu maunya Al-Quran Karim.
besok aja kalau secara detail ya. Tapi yang paling menarik sebagai clue, 0 sampai 2 tahun dijelaskan. Kenapa? Karena kita nggak ada yang ingat usia itu. Ada di antara kita yang ingat waktu disusui ibunya, nggak ada yang ingat. Oke? Karena itu, habis itu baru balik. Oke, balik itu berarti orang yang saat usianya secara biologis sudah matang. Maksudnya Al-Quran itu mau menjelaskan Yusuf ini saat itu sudah menjadi real man. Dia punya attraction kepada lawan jenisnya. Meskipun dia nabi, tapi dia sudah benar-benar sudah di usia yang sempurna sebagai seorang laki-laki. Nah, kenapa perlu dijelaskan begitu? Karena Al-Quran itu mau menjelaskan bahwa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana yang terjadi pada banyak orang laki-laki yang normal, itu maunya. Ya. Lah, karena kalau Nabi Yusuf itu tidak tertarik sama perempuan, ya nggak ada gunanya Allah menceritakan begini. Nah, terus ngapain? Ya, ini enggak. Jadi Quran itu membayangkan, menceritakan kepada kita bahwa Nabi Yusuf itu tetaplah seperti manusia normal. Oke. Atainahu, pada saat usia Nabi Yusuf itu usia asyuddah, saya katakanlah 20 tahun. Atainahu, kami mendatangkan kepada dia, memberikan kepada Nabi Yusuf 2 hal. 1 hukman, 2 ilman. Dikasih hukman sama dikasih ilman. Sebagaimana yang dulu kita bahas, sudah dulu ya. Udah, berarti saya cepatkan aja. Wa kadzalika najzil muhsinin, seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat muhsin. Cirinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hukman sama ilman. Cirinya adalah berbuat ihsan. Berbuatlah yang paling excellent dalam bidang apapun, ya, terutama kaitannya dengan Allah, terutama kaitannya dengan orang tua, kaitannya dengan siapapun. Nanti kita dapat hukman sama ilman. Warawadatuhu allati excellent. Ya. Warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihudz zalimun. Oke, kita lihat warawadatuhu. Rawada itu kalau kita menginginkan sesuatu dengan cara yang lembut, makna yang pertama kata Imam Alusi. Makna yang kedua, rawada itu begini. Rawada itu kalau kita punya keinginan agar orang lain punya keinginan yang sama dengan kita, namanya rawada. Biasanya kita sebut, kita artikan dengan menggoda, atau seperti apa namanya? Seperti apa? Seducing, membujuk, menggoda. Ada istilahnya kalau kayak orang jualan itu, merayu. Nah, merayu, ya, merayu. Warawadatuhu allati, ya, Zulaiha merayu, ya, kepada siapa? Allati huwa fi baitiha, orang yang berada di rumahnya Zulaiha, ya, di rumahnya Zulaiha. Quran menggunakan rumah itu sebagai rumahnya Zulaiha. Kenapa? Karena suaminya jarang di rumah, suaminya sering ada di luar. Jadi rumah itu dilekatkan kepada Zulaiha, bukan kepada suami. Kenapa? Dia jarang di rumah. Dia prime minister, ada banyak kegiatannya di rumah. Bayangin sekarang, Nabi Yusuf digoda oleh orang yang selalu berada di rumahnya, yaitu Zulaiha. An-nafsihi, kepada dirinya. Maksudnya biar Yusuf sama punya keinginan sebagaimana yang diinginkan oleh Zulaiha. Yang pertama, sudah tidak tahan Zulaiha, di otaknya terus Yusuf. Akhirnya langkah yang kedua dilakukan oleh Zulaiha, wa ghallaqatil abwab, ditutup berkali-kali pintu-pintu. Dia tidak nutup sekali, tapi ditutup berkali-kali untuk memastikan semuanya blok. Yang kedua al-abwab, seluruh pintu ditutup, mulai pintu yang depan, pintu sampai pintu kamarnya, semuanya ditutup rapi. Waqalat, dan kemudian Zulaiha berkata, haytalak, kemari Yusuf. Makna yang pertama, haytalak itu hayyatu laka, maksudnya I am preparing for you Yusuf. Makna yang pertama, hayyatu laka, maksudnya
ini sudah berpakaian yang memang sengaja untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Pakaian yang menggoda dan segala macamnya, baru dia menyatakan hayyatulaka Yusuf, aku melakukan semua ini untukmu Yusuf. Itu makna yang pertama. Yang kedua, hayyitalak maksudnya Yusuf, kemari Yusuf. Sebenarnya kata para ulama, hayyitalak itu diucapkan setiap waktu oleh Zulaikha. Karena Zulaikha menjadi tuannya, Yusuf menjadi budaknya. Kalau kita menjadi tuan, kita hampir tiap waktu memanggil budak kita, Yusuf kemari Yusuf, tolong Yusuf airnya, Yusuf kemari Yusuf, tolong apinya, selalu kita bilang. Tapi saat itu Zulaikha memanggil Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tahu apa maunya Zulaikha. Kenapa? Karena Yusuf diajari Allah ta'wilul ahadits. Dia tahu maunya Zulaikha. Maka ketika Zulaikha ngomong, Yusuf, hai talat, tahu Nabi Yusuf, enggak, ini maunya enggak benar ini. Ya. Karena itu, qala ma'adallah, kata Nabi Yusuf. Qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana maswai, innahu la yuflihul zalimun. Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku berlindung dari tempat ini, karena tempat ini sudah tidak bisa lagi membuat saya merasa aman. Seakan-akan Nabi Yusuf berkata, pindahkan saya dari tempat ini ya Allah. Karena ma'adallah itu juga isim, itu juga dhorof makan. Maunya Nabi Yusuf ini sudah tidak bisa tempat ini. Yang pertama, innahu rabbi ahsana maswai. Yang kedua adalah sesungguhnya Rabbku, tuanku, yaitu Al-Aziz. Mana yang pertama? Ahsana maswai, orang yang sangat baik di dalam menempatkanku di rumahnya. Masih ingat kenapa? Karena dulu waktu pertama masuk ke rumahnya, Al-Aziz bilang kepada istrinya apa? Akrini maswai. Jadi itu masuk di dalam hatinya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saya mau berbuat yang jelek padahal suamimu terlalu baik kepada saya. Sejak awal saya masuk rumah ini saya diberi kemuliaan oleh suamimu, dan tidak mungkin aku berbuat yang tidak senonoh. Itu maksudnya akrimi, yang maksudnya innahu rabbi ahsana maswai. Makna yang pertama. Makna yang kedua, rabbinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, rabbi ahsana maswai. Zat yang paling baik memberikan perlindungan, tempat dan segala macamnya. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak akan pernah berbahagia orang yang berbuat zalim. Oke, sampai di sini. Maknanya sudah itulah yang jaga Nabi Yusuf dari kecil. Iya, bukan jaga karena usianya katakanlah 10 tahun sudah. Jadi Zulaikha gini, orang dulu itu menikah sangat muda. Jarak antara Zulaikha dan Yusuf boleh jadi tidak terlalu jauh, mungkin 5 tahun atau 7 tahun. Kan sangat wajar orang menikah 15 tahun, 17 tahun. Dan ini Prime Minister. Karena itu tentu istrinya adalah masih muda. Kita nggak tahu persis berapa usianya karena nggak ada data untuk itu. Nah, maksud kamu begini, kan Yusuf itu ibarat anak lah, sebab dia datang kan suaminya suruh layan baik-baik. Mungkin bukan anak lah karena nggak terlalu jauh jaraknya. Ya tapi Yusuf budaknya dia. Gini yang patut kita ambil pelajaran itu begini. Kenapa saya kemarin bilang lihat Allah menunjukkan bagaimana seorang perempuan yang sudah menikah dengan orang yang sudah well established tapi kok bisa tertarik, karena begini. Satu, Yusuf terlalu sempurna dalam segala hal, physically, emotionally, spiritually, baik semuanya dia. Perempuan itu secara umum jatuh cinta sama seseorang tidak seperti laki-laki. Laki-laki itu biasanya karena fisik. Urusan berikutnya itu urusan nanti bagi laki-laki. Bahkan bisa ditolak sama laki-laki itu.
Saya tidak tahu lah, minimal itu yang saya rasakan dan insya Allah benar. Laki-laki itu semuanya begitulah. Misalnya ya, ada perempuan cantik, akhlaknya kurang baik atau apa, terus kita bilang saya mau nikah sama dia, ibu kita bilang tapi dia akhlaknya kurang baik, gampang lah bu, nanti saya baikkan dia. Itu laki-laki itu. Jadi karena yang paling dominan bagi laki-laki itu secara umum, laki-laki itu fisik. Perempuan tidak. Perempuan itu ada banyak faktor, bahkan bukan fisik yang paling menyita perhatian dia, tapi perhatiannya dan segala macamnya. Sekarang kita lihat, Zulekha punya suaminya jarang di rumah, karena suaminya prime minister, dia sibuk terusan segala macamnya. Yang selalu ada untuk Zulekha siapa? Yusuf. Dari tiap hari Yusuf servis, ngasih segala macam, pelan-pelan Yusuf ini ya, baiknya anaknya dan segala macamnya. Dan tiap hari Zulekha begitu. Karena itu nanti menarik kalimatnya Zulekha, pas sudah ada di Quran. Masih ingat tentang dharma wanita Mesir? Semuanya berkata-kata sinis pada Zulekha. Zulekha itu perempuan apaan? Masa sama pembantunya mau selingkuh? Gara-gara begitulah. Zulekha kebakar hatinya. Kata Zulekha, you belum tahu siapa Yusuf. Akhirnya diundang semuanya sama Zulekha. Semuanya dikasih tempat duduk nyaman, sama dikasih buah di depannya. Yusuf suruh keluar. Begitu melihat Yusuf, mereka potong jarinya. Apa kata Zulekha? Kamu hanya bertemu sekali Yusuf, dan sudah kamu potong tanganmu. Saya puluhan tahun bertemu Yusuf. Itu kalimatnya Zulekha ya, kalau kita baca dalam tafsir ya. Tapi belum kita sampai di sana. Itu maksudnya karena Yusuf itu tiap hari selalu memenuhi, diperintah Zulekha ngikutin dia, anaknya jujur, bagus, semuanya. Pelan-pelan Zulekha jatuh cinta sama Yusuf. Itu ceritanya. Lama prosesnya, dan tidak mungkin itu terjadi secara singkat. Kalau singkat tidak butuh Zulekha kayak begitu. Itu yang membuat Zulekha nggak bisa lagi tahan. Karena itu Quran menggunakan kalimat warawadathu. Dia goda terus sampai pada puncaknya dia sudah tidak bisa tahan. Tapi yang menarik, 3 godaan Zulekha dijawab dengan 3 oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau saya tidak salah, kemarin dulu kita mengingatkan bahwa 3 inilah cara untuk kita terhindar dari maksiat, dari godaan setan. 1, ma'adallah. 2, innahu rabbi ahsana maswai. 3, la yuflihul zalimun. Kalau kita logikakan yang pertama, kalau kita mau menghindarkan diri dari maksiat, jangan pernah merasa kita kuat bahwa kita akan bisa mengalahkan maksiat. No. Minta perlindungan kepada Allah. Jadi yang pertama harus dikuatkan dalam hati itu, kita ini lemah, kita ini sering kalah digoda oleh maksiat, oleh setan, oleh macam-macam. Nah, caranya adalah baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ma'adallah, kita berlindung ya, berlindung daripada Allah SWT karena godaan setan itu yang pertama. Yang kedua, cara kita untuk menghindar dari maksiat adalah ingatlah orang yang paling berjasa kepada kita. Misalnya dalam kasusnya Nabi Yusuf, siapa orang yang paling berjasa? Al-Aziz. Kalau kita ingat sama orang yang paling berjasa, itu bisa menahan kita untuk tidak berbuat maksiat. Dalam kasus kita siapa? Orang tua kita. Orang tua kita. Dulu saya pernah bercerita, saya kalau mengajar mahasiswi di kampus agar dia itu tidak pacaran, saya masukkan ke dalam kesadaran dia. Oke lah, kata saya selalu bilang, kalau kamu itu tidak bisa ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ingatlah sama orang tuamu. Kalau kamu itu mau melakukan perbuatan maksiat, hadirkan orang tuamu itu dalam kesadaranmu. Ya, maksud saya itu gini, kalau kamu nanti jadi orang tua, kamu akan tahu rasanya. Mulai kecil gendong anak, nyepokin anak, bersihin anak, tidak bisa tidur karena mikirin anak, terus sampai kita doa tiap hari, ya Allah semoga anak saya soleh 1 tahun, 2 tahun, terus sampai tua, sampai kemudian dewasa.
Dia kuliah pacaran kemudian berzina. Saya menyatakan itu dengan cobalah ingat orang tuamu yang sedih, yang nangis, yang tiap hari dan segala macamnya. Orang itu kalau ingat orang tuanya, dia insya Allah akan tidak melakukan perbuatan maksiat. Satu. Kalau orang itu soleh, dia ingatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Robbi itu juga merujuk kepada Allah. Karena tidak ada orang zat yang paling caring, paling berjasa dalam hidup kita melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ke level kita orang soleh, ingatlah Allah. Insya Allah tidak maksiat kita. Malu kita sama Allah, ya Allah, betapa banyak nikmatmu. Kenapa saya berbuat maksiat? Itu kalau levelnya orang soleh. Kalau belum soleh, ingatlah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Kalau mau berbuat maksiat, malulah sama orang tua. Ya, Masya Allah. Saya pernah bikin nangis mahasiswa laki-laki karena dia tidak pernah masuk kelas. Nilainya 0 semuanya. Saya panggil dia, saya tanya, kenapa kamu ini? Malam ternyata tidak pernah tidur. Dia di kafe terus, minum kopi, ngobrol sama temannya, sehingga pagi tidak pernah bangun. Jadi jam pertama kuliah mesti tidak datang. Saya marahin dia sampai, bu ingat ayahmu waktu itu. Tak bilang, saya nangis sampai ke dia. Saya bilang itu, kamu kalau anak saya tak pukul kamu. Saya gitu sengaja saya karena sengaja saya kepingin dia sadar. Kamu tahu nggak, menjadi ayah itu, tak bilang, cari uang itu susah leh. Cari uang itu susah. Dan sudah dapat uang tak berikan pada anak agar anak bisa kuliah. Belum itu saya sebagai orang tua makan seadanya hanya karena mikirin kamu yang kuliah. Tak bilang begitu. Terus saya doa tiap malam nangis, ya Allah, anak saya yang soleh, ya Allah, kuliahnya baik, ya Allah. Ternyata kamu di sini malam cuma beli kopi, ngobrol sana sini, pagi tidak kuliah. Otakmu ditaruh di mana? Saya bilang itu anaknya. Itu maksudnya. Karena saya cuma kepingin masukkan ke kesadaran dia, ingat bapakmu, ingat orang tuamu. Kalau orang ingat, insya Allah dia refrain dari perbuatan yang tidak baik itu. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud Nabi Yusuf dengan innahu rabbi ahsana maswaya. Jadi kalau kita sadar kenapa kita berbuat maksiat, karena kita lupa sama Allah. Kita lupa sama kebaikan ya Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, atau karena kita lupa dan ingat sama orang yang paling berbuat baik kepada kita. Kalau saya coba ya, kalau mau berbuat maksiat ingat orang tua, malu kita. Ya Allah, tidak mungkin lah kita berbuat maksiat kalau dilihat orang tua kita. Ya, itu yang teknik yang diajarkan Nabi Yusuf. Terakhir, sadari, masukkan ke dalam pemahaman kita konsekuensi buruk dari perbuatan yang kita lakuin. Semua orang yang berbuat maksiat gak mikir konsekuensi, karena dia sudah dibutakan dengan nafsunya itu. Apa yang dimaksud di ayat ini? Nabi Yusuf menyatakan innahu la yuflihul zalimun. Semua orang yang zalim tidak akan pernah bahagia. Konsekuensinya, kalau kita ini berbuat maksiat gak akan pernah bahagia. Sebentar saja kok bahagianya itu. Orang korupsi sebentar saja kok bahagianya. Kalau dia sudah ketangkap petugas riswah, sedih dia. Belum ditangkap malaikat nanti di akhirat. Itu maksudnya. Nggak ada kebahagiaan. Maksudnya kalau kita berbuat maksiat itu, coba dimasukkan ke dalam kesadarannya tentang konsekuensinya. Negatif konsekuensinya apa nanti. Itu yang biasanya orang lupa kalau melakukan perbuatan maksiat. Dan yang paling jauh adalah konsekuensinya apa? Sampai ke akhirat sana. Siapapun orang yang zalim, orang zalim tidak akan pernah maksiat. Persis saya ngomong sama pemuda tadi, mahasiswa, saya bilang, kamu zalim sama orang tua. Demi Allah hidupmu tidak akan pernah barokah. Tak bilang begitu. Kan kamu zalim sama bapakmu. Bapakmu yang susah, yang nyari duit, yang segala macam, kan kamu hanya main-main tok kuliah, zalim kamu. Dan orang zalim tidak akan pernah bahagia, tidak akan sukses hidupmu. Ini video. Takut dia biarin, tak pikir parah dia itu ya. Dan barokah hidupnya. Carilah orang yang tidak berbuat zalim kepada orang tuanya. Nggak ada yang bahagia. Dalam tradisi Melayu kita punya maling kundang ya. Jadi batu dia. Kayak begitu maksudnya. Orang kita ini seringkali lupa terhadap negatif konsekuensi. Itu Nabi
Yusuf alaihissalam. Kita masih belum mengarahkan ke nafsul amarah. Bagaimana prosesnya? Insya Allah kapan ya? Yusuf. Ya, jadi kita sudah stop tidak membahas surat Yusuf lagi. Meskipun banyak yang menarik dari Nabi Yusuf.